Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyati. Saya akan mempresentasikan terkait dengan program kreativitas mahasiswa yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa, khususnya di sini yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. PKM ini juga bisa dimasukkan sebagai bidang yang bobotnya cukup lumayan besar ya, sekitar 25% ya dari mata kuliah KWU. Nah, pendahuluan PKM, latar belakang PKM ya, di sini mengantarkan mahasiswa untuk mencapai di taraf pencerahan kreativitas ya, khususnya dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang cukup tinggi ya. Nah, di mana di sini juga mengantarkan mahasiswa menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan, mandiri dan arif. Khususnya mahasiswa akan diberikan peluang ya, di mana tujuan PKM ini adalah pertama harus tahu dan taat aturan ya, dan memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta objektif dan kooperatif dalam membangun keagamaan intelektual. Nah, di tujuan ini pun di mana mahasiswa kita harus memiliki kondisi ya, memang kita bisa memberikan solusi khususnya di masyarakat ya. Nah, berikutnya adalah karakteristik umum bahwa topik PKM ini bebas ya dan tidak dibatasin ya, tapi PKM mewadai mahasiswa untuk dapat menumbuh kembangkan ya, khususnya dari sisi bagaimana berpikir ya, dengan keahliannya juga berpikir kritis khususnya di sini ya. Nah, dan di sini juga ada jenis-jenis PKM ya. Untuk jenis-jenis PKM ini teman-teman mahasiswa bisa mengambil salah satu saja dari berbagai jenis PKM ya. Khususnya di sini untuk jenis PKM di sini yang menggunakan pedoman PKM 2022 ya. Nah, di sini ada PKM RE ya, riset eksakta, PKM riset sosial honorer, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian ke masyarakat ya, kepada masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif atau gagasan tertulis ya. Nah, gagasan futuristik tertulis ya untuk yang GT ya, dan ada PKM artikel ilmiah ya. Dari 10 jenis PKM ini ada yang termasuk ke dalam pendanaan 3 sampai 5 juta ya, ini saya ralat jumlah mahasiswanya adalah 3 sampai 5 orang. Untuk pendanaan adalah di 5 sampai 7 juta dari PKM riset eksakta sampai dengan khususnya di sini PKM PGK ya. Sedangkan untuk insentif itu pendanaannya adalah 2,5 dan untuk yang PKM AI juga sama. Nah, di sini luarannya adalah ada rata-rata laporan kemajuan, laporan akhir juga artikel ilmiah ya. Kecuali di sini ada yang tergantung jenis PKM KI-nya ya, ataupun ada PKM K ya, itu ada produk usaha. Kalau VGK itu biasanya ada video YouTube-nya. Nah, itu tadi jenis-jenis PKM ya yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa, khususnya di sini yang perlu digarisbawahi karena adik-adik di sini adalah mahasiswa yang mengambil kontrak kewirausahaan ya, mata kuliah kewirausahaan. Untuk jumlah mahasiswa yang diperkenankan adalah sebanyak 3 orang, tidak lebih ya. Nah, berikutnya di sini ada program PKM KWU itu dibagi menjadi 2. Ada PKM mata kuliah kewirausahaan, ada PKM Unikom Similmawa. Untuk mata kuliah kewirausahaan ini menunjang penilaian mata kuliah kewirausahaan khususnya ya, dan pengumpulan untuk bank proposal biasanya. Untuk pengajuan PKM ini biasanya akan diajukan ke Similmawa dari proposal hasil dari dosen mentor dengan si mahasiswa yang dimentoringnya. Dan yang satu lagi ada PKM Unikom Similmawa,
di mana PKM Unikom 9 Mawa ini adalah ini proses seleksi proposal PKM untuk level tingkat universitas ya. Nah, biasanya pembuatan akun mahasiswa ini dan dosen pendamping ya, di mana pengajuan proposal ini mengirimkan dokumen bukti penunjang ke PKM 9 Mawa. Nah, di sini juga kita akan melihat PKM yang melekat di mata kuliah kewirausahaan ya. Sudah saya sampaikan di awal bahwa PKM yang melekat di mata kuliah kewirausahaan ini memiliki bobotnya sebesar 25% ya dari mata kuliah ya. Jadi bagi adik-adik yang akan mengambil dan tertarik untuk mengambil ini, segera untuk mendaftarkan ya. Informasi pendaftaran di situ ada di LMS KWU. Nah, untuk alur PKM mata kuliah kewirausahaan ini, pertama adalah dimulai pertemuan ke-1 ada sosialisasi PKM, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tim ya. Saya sarankan untuk pemilihan tim ini sebaiknya betul-betul yang teman-teman sudah bisa memiliki chemistry antara satu anggota dengan yang lainnya. Jangan sampai nanti yang bekerja terlalu lelah itu di ketua, tapi satu tim itu harus bekerja semuanya. Nah, berikutnya ada pertemuan ketiga sampai keempat. Di sini pendaftaran PKM KW Unikom, dan pertemuan kelima adalah proses alokasi dosen mentor PKM KWU. Nah, pada saat mengalokasikan dosen mentor ini kami sesuaikan dengan keilmuan si dosen yang bersangkutan bidang dari PKM tersebut. Dan di sini pengumuman dosen mentor PKM KWU serta pembuatan BAP dosen mentor di pertemuan ke-7. Di pertemuan 7 sampai 16 melakukan proses mentoring, dan di sini pertemuan 16 proses upload luaran PKM untuk tim mahasiswa, dan di pertemuan 16 juga proses upload luaran PKM untuk dosen mentor. Jadi fungsi dosen mentor ini adalah tujuannya mengcoaching untuk menjadikan kualitas dari proposalnya ini menjadi lebih baik ya, sebelum kita masukkan ke kompetisi di 9 Mawa. Nah, ini adalah RPS pelaksanaan mentoring PKM di mata kuliah kewirausahaan ya. Di sini dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 ya. Nah, syarat PKM Unikom untuk mahasiswa dan dosen mentor, di mana syarat mahasiswa ini adalah terdaftar sebagai mahasiswa mata kuliah kewirausahaan, tim terdiri dari 3 orang ya. Tidak lebih ya, setiap mahasiswa hanya boleh bergabung dalam satu tim, jadi nggak bisa bergabung lebih dari satu tim. Tidak terdaftar sebagai peserta di bidang Englishcom atau Digital Planner. Jadi teman-teman sebetulnya kalau bagi teman-teman yang tertarik mengambil Englishcom atau Digital Planner cukup mengambil itu saja, jadi tidak harus masuk di PKM. Tapi kalau mau masuk di PKM lebih cepat lebih baik karena tidak ada perpanjangan waktu ya. Nah, ini adalah syarat dosen mentor kita, di mana pernah mendampingi PKM dan pernah lolos pendanaan dari PKM, dan memahami skema-skema dan pedoman khususnya berkaitan dengan program PKM dari 9 Mawa. Nah, di struktur kepanitiaan PKM KW Unikom, langsung dari koordinator mata kuliah kewirausahaannya, kemudian ada ketua PKM Unikom, ada koordinator PKM di mata kuliah KW Unikom ya. Kemudian ada sekretaris direktur kemahasiswaan, ini Mbak Ita yang membantu kita dari sisi administrasi dan ini ya humas dari PKM. Juga ada Mas Ramadan Saiful Bahri di sini sebagai operator PKM tim KWU Unikom. Nah, berikutnya di sini ada dosen mentor kita yang akan membantu teman-teman nanti pada saat pelaksanaan PKM KWU Unikom. Di sini ada Pak Andres Demaryadi, beliau bidang expertnya adalah di GFT dan AI ya. Jadi bagi teman-teman yang mengambil gagasan futuristik tertulis atau artikelnya bisa dibimbing oleh dimentorin sama oleh Pak Dr. Andreas ya. Begitu juga ada PKM GFT dan PKM juga oleh Dr. Reni. Juga di sini ada Pak Adam, kebetulan untuk tahun ini beliau sedang studi ya di luar negeri. Dan di sini juga untuk dosen mentor ada saya sendiri ya. Bidang keilmuan saya ada di PKM PM dan KI juga PKMK ya. Nah,
Begitu juga ada mentor PKMK, PKMR, dan PKMKC. Di sini ada Ibu Dr. Heni, ya. Ada mentor PKMK, PKMR, dan KC, ada Pak Made, ya. Beliau juga sedang studi lanjut, ya, di luar kota. Jadi mungkin untuk tahun ini beliau tidak di posisi dosen mentor terlebih dahulu. Begitu juga di sini ada mentor PKMPI, PKMK, dan KC, ada Ibu Dian Darmayanti, dan ada Pak Alam Santosa, itu mentor PKMK dan PKMKC, ya. Ada Pak Sugeng, fokus di PKM VGK dan PKMK, juga ada Bu Novrini, fokus di PKM PM dan PKMK, serta Pak Heri, ya. Di sini Pak Heri Dwirianto fokus di PKMK dan PKM PM. Nah, ini luaran PKM KWU, mahasiswa dan dosen mentor, ya. Pertama, ada proposal PKM, kartu mentoring yang sudah ditandatangani dosen mentor, surat pernyataan kesediaan mengakui seleksi PKM, ya, di universitas, dan simbol mawa Kemendikbud ditandatangani oleh dosen mentor, dan surat pernyataan dosen pendamping. Nah, catatan, ya, dosen pendamping ini disesuaikan sebaiknya dengan jenis PKM yang adik-adik ambil, ya. Apakah itu sesuai dengan expert di prodinya ataukah expert di keilmuannya. Nah, untuk luaran dosen mentor, di sini ada kartu mentoring yang sudah ditandatangani, berita acara mentoring, dan penilaian PKM mata kuliah kewirausahaan. Jadi yang perlu adik-adik di sini ketahui bahwa nilai PKM itu bukan dikeluarkan oleh koordinator PKM-nya, tapi nilai itu dikeluarkan oleh dosen mentor adik-adik. Jadi jangan lupa sebelum mengupload luaran PKM KWU, ya, khususnya mahasiswa, itu silakan koordinasi dulu dengan para dosen mentornya, karena nilai itu adanya di dosen mentornya, ya. Itu ketentuan penulisan, ini contoh salah satu saja bentuk ketentuan dari PKMK, ya. Dan ini pedoman PKM 2022, dan ini kartu mentoring dari PKM-nya, khususnya yang dilakukan, ya, pada saat 1 semester. Ini surat kesediaan mengikuti seleksi PKM dan simbol mawa Kemendikbud. Ini surat pernyataan kesediaan dosen pendamping, ya. Nah, dan ini adalah data proposal mata kuliah kewirausahaan. Hampir di setiap semester itu bahwa PKMK, ya, biasanya itu lebih banyak, ya. Nah, dan ini bisa kelihatan dari sini apa saja jenis PKM yang diambil, ya. Bisa didominasi oleh PKM kewirausahaan. Nah, itu tadi PKM yang melekat pada mata kuliah kewirausahaan. Kalau sekarang ini adalah PKM yang ada di Unikom, khususnya di Sendal Mawa, ya. Nah, ini melekatnya adanya di Direktur Kemahasiswaan. Jadi biasanya seleksinya PKM ini adalah di tingkat universitas, ya. Jadi tujuannya untuk menyaring proposal yang berkualitas dari Unikom yang diajukan ke Sendal Mawa sebagai klaster Unikom, serta memastikan proposalnya diajukan melalui kaidahnya dan diseleksi, ya. Pelaksanaan seleksi tingkat universitas di bulan Januari, biasanya sampai April. Penerimaan proposal Sendal Mawa itu di bulan Maret sampai Mei, dan pelaksanaannya itu di Juni sampai September. Ini klaster PKM Unikom. Saat ini Unikom masih di klaster 4, ya, dengan PKM 8 bidangnya. Ini contoh yang tahun 2022 itu kita memasukkan 75 proposal, artikel ilmiah itu 10 proposal, dan DFT itu 10 proposal, ya. Ini alur PKM Unikom. Pertama ada pengumuman dari PKM Sendal Mawa, kemudian panitia, kita bentuk kepanitiaan, sosialisasi workshop, bimbingan dosen pendamping, dan penerimaan proposal. Kemudian kita alokasikan proposalnya dan proses review, upload hasil reviewnya. Kemudian proses hasil review itu diumumkan, ya, dan pembagian akun Sendal Mawa, ya. Serta batas akhir pengiriman proposal ke Sendal Mawa dan approve dosen pendamping. Jadi fungsi dosen pendamping itu beda, teman-teman, ya, dengan dosen mentor. Dan approve Direktur Kemahasiswaan, terakhir direkap data proposal PKM yang diambil. Ini dia struktur kepanitiaan seleksi PKM Sendal Mawa. Ini di bawah Pak Rektor langsung, juga di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan, ya.
Di sini ketua PKM-nya ada Pak Dr. Andreas. Saya sendiri sebagai ketua reviewer PKM di Unikom, dan operator PKM Simemawa ini ada Ibu Dian dan Mayanti, ya. Juga dibantu oleh Sekretariat Dirjen Kemahasiswaan, dan operator PKM-nya adalah Mas Rahman. Ini dia dosen reviewer PKM di Unikom, ya. Di sini untuk jenis PKM GFT dan AI itu reviewernya adalah Pak Dr. Andreas. Untuk PKM RSA dan AI itu ada Association Profesor Dr. Insinyur Liawarina MSI. Untuk PKM GFT dan AI ada Dr. Reni, dan PKM PI dan PKMK itu Dr. Hendy. PKMK dan KI itu ada saya. Terus ada PKMK dan PKMKI itu ada Pak Alam. Jenis PKMPM dan K itu ada Ibu Nofrini. Untuk PKMK dan KC ada Pak Made, dan PKMKC dan PI ada Budian. Terus PKMKC dan PI itu ada Pak Adam, ya. Di sini juga PKM VGK, K dan A itu ada Pak Sugeng. Ada PKMKC dan K itu ada Pak Gabriel dan Pak Inggar. Untuk PKMPM dan PKMRS. Ini form review PKM dari Unikom, ya, administrasinya, ya. Dan ini juga sama, masih terkait dengan substansi. Ini kriteria penilaian lolos tahap 1 dan di sisi administrasi dan kreativitas, dan tahap 2 di substansi. Jumlah proposal layak unggah disesuaikan dengan klaster PKM perguruan tingginya, dan penilaian layak dari masing-masing reviewer diambil berdasarkan porsi dan kuota skema proposalnya masing-masing. Ini ketentuan pendanaan dari Simemawa, ya, 5-7 juta, dan wajib itu maksimum adalah 1.750.000 untuk dana dari perguruan tinggi dan pihak lain itu jika ada, ya. Nah, ini salah satu dua, ya, tim PKM lolos pendanaan Simemawa 2022. Yang pertama di sini ada panel bambu akustik dan sereal biji buah melon, ya, yang dibawakan oleh tim, ya, terdiri dari, kalau PKM yang pertama kebetulan saya dosen pendampingnya. Di situ kolaborasi antara teknik arsitektur dengan manajemen. Dan yang kedua ada Ibu Julian, ya, itu prodi teknik industri. Itu di situ prodi mahasiswanya adalah semuanya dari teknik industri. Nah, ini link materi pedoman dan luaran PKM KW Unikom, link pendaftarannya. Nanti teman-teman silakan bisa mendaftar di sini, ya. Nah, ini YouTube PKM Unikom, jangan lupa kepoin, subscribe, and like, ya, supaya tidak ketinggalan informasi dari sini. Dan ini kontak PKM Unikom, ya, bisa dikontak ke alamat ini, ya. Nah, dan WhatsApp koordinatornya. Itu saja dari saya. Terima kasih, ya. Salam kreatif buat teman-teman mahasiswa yang mengambil PKM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.